Perkenalkan, nama saya Meda Asi Boru Simbolon. Saya kuliah di Universitas Quality Brastagi, NPM 1815010073, Prodi PGSD. Saya akan memenuhi suatu tugas dari dosen saya, yaitu Pak Gihari Eko, SPD MPD, dengan mata kuliah Pendidikan IPA kelas tinggi. Dan materinya yaitu menjelaskan tentang listrik dan komponen-komponennya. Sebelum kita tahu tentang listrik dan komponen-komponennya, kita harus tahu apa itu arus listrik. Arus listrik itu adalah aliran muatan listrik pada rangka tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensi tinggi ke tempat yang berpotensi lebih rendah. Kemudian, kita juga harus tahu apa itu rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik yang mempunyai fungsi tertentu. Contohnya itu saklar dan lampu. Rangkaian listrik ada terbagi menjadi 3, yaitu 1. Rangkaian seri, 2. Rangkaian paralel, 3. Rangkaian campuran. Masing-masing rangkaian memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan saya akan menjelaskan dari ketiga rangkaian ini. Adalah contoh rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan. Dia secara berurutan. Jika salah satu lampu dimatikan atau putus, maka yang lain akan putus. Arus listrik yang mengalir pada kedua lampu di rangkaian seri memiliki besar yang sama. Kelebihan rangkaian seri ini: 1. Lebih praktis, memiliki rancangan yang lebih sederhana. Dia lebih sederhana dan tidak memerlukan banyak kabel. Lebih stabil dalam mengantarkan arus listrik sehingga cocok digunakan untuk kepentingan-kepentingan umum. Tidak memerlukan banyak komponen, seperti wayarnya tidak terlalu banyak, hanya memerlukan 3 wayar, dan lebih sederhana. Biaya pembuatannya pun lebih ringan daripada rangkaian paralel. Sedangkan kelemahan rangkaian seri, sumber tegangannya harus selalu dalam prima untuk menghindari resiko yang ada sehingga kehilangan arus listrik. Jika terjadi masalah pada suatu komponen, maka akan berpengaruh pada komponen lain. Misalnya, jika mati lampunya satu atau rusak lampunya satu, maka akan berpengaruh terhadap komponen lain yang membuat lampunya akan mati keduanya. Inilah yang disebut dengan rangkaian seri. Ini adalah contoh dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian alat listrik yang disusun secara bertingkat atau sejajar seperti ini. Dia sejajar. Kelemahan rangkaian paralel yaitu arus listrik dari baterai dapat melalui setiap lampu melalui beberapa jalur seperti ini, dan dapat dialiri arus listrik yang menyebabkan rangkaian paralel ini mempunyai biaya yang lebih banyak karena kabel penghubung yang diperlukan juga lebih banyak. Seperti ini, ada 4 kabel yang harus digunakan. Kemudian kelebihan dari rangkaian paralel itu, jika dihidupkan, jika satu komponen lampu rusak atau tidak menyala, yang lain masih bisa menyala. Itulah mengapa rangkaian paralel sering digunakan pada rumah-rumah. Ini adalah contoh rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah perpaduan antara rangkaian seri dan paralel. Ini adalah rangkaian paralel, kemudian ini adalah rangkaian seri. Rangkaian campuran ini juga sering disebut dengan hambatan gabungan atau hambatan seri paralel. Jika dihidupkan, yang membuktikan dia adalah gabungan dari seri dan paralel. Jika paralel dimatikan,
jika paralel dimatikan, maka seri akan tetap hidup. Karena rangkaian seri jika dimatikan, rangkaian paralel jika dimatikan satu, yang lain masih hidup. Sedangkan jika rangkaian seri dicabut satu, maka yang lain akan mati. Inilah yang disebut dengan rangkaian campuran. Lalu bagaimana cara menghemat listrik? Sebelum kita tahu bagaimana cara menghemat listrik, kita harus tahu pengertian dari menghemat listrik. Menghemat listrik itu adalah mengurangi jumlah pengurangan energi. Berarti kita mengurangi penggunaan energi listrik dengan hal yang tidak berguna. Misalnya, cara kita untuk menghemat listrik, misalnya gunakan seperlunya. Misalnya, kalau kita di rumah memiliki banyak lampu, lampu yang di belakang atau di dapur atau di kamar yang tidak perlu lagi, sebaiknya dimatikan. Kemudian yang kedua, bijak menggunakan perangkat berdaya listrik. Misalnya menggunakan barang-barang yang tidak memiliki daya listrik yang tinggi. Yang ketiga, gunakanlah barang-barang bahan seperti air seperlunya. Jika air sudah selesai digunakan, kemudian keran dimatikan. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan untuk menghemat listrik. Jadi saya menghimbau untuk lebih memperhatikan bagaimana cara menghemat listrik, karena listrik itu sangat penting bagi kita. Demikianlah penjelasan dari saya tentang listrik dan komponen-komponennya. Sekian dan terima kasih.